Awal pergolakan masyarakat Prancis pada Revolusi Prancis berakar dalam ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi pada akhir abad ke-18. Pergolakan ini mencapai puncaknya karena ketidaksetaraan sosial yang membebani rakyat jelata dan krisis finansial yang merugikan kerajaan. Inilah kisah awal penderitaan dan aspirasi masyarakat Prancis yang akhirnya memicu revolusi hebat. Di tengah abad ke-18, Prancis terbagi menjadi tiga kelas utama, yaitu kaum bangsawan, kaum borjuis, dan rakyat jelata. Kaum bangsawan menikmati hak istimewa yang luar biasa, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Mereka dipaksa membayar pajak yang berat sementara kaum bangsawan bebas dari kewajiban tersebut. Raja Louis XVI, yang mewarisi utang dari pemerintahan sebelumnya dan membiayai campur tangan dalam Perang Revolusi Amerika, membawa Prancis ke ambang kebangkrutan. Upaya untuk mengatasi defisit melalui pajak dan reformasi keuangan menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam upaya mencari solusi untuk krisis keuangan, Raja Louis XVI mengadakan pertemuan Estates General pada tahun 1789. Namun, konflik segera muncul terkait perwakilan dan hak suara di antara ketiga kelas. Rakyat jelata, yang menjadi mayoritas, merasa tidak adil dan merobohkan hambatan yang menghalangi perwakilan mereka. Ketidaksetaraan hak suara di Estates General memicu protes. Pada 20 Juni 1789, Wakil Rakyat ketiga membentuk Majelis Nasional yang merangkul lebih banyak representasi dari rakyat. Langkah ini menandai permulaan perubahan besar. Malam bersejarah pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis merespon dengan memimpin serangan terhadap penjara Bastille, simbol ketidakadilan dan tirani. Pengepungan ini tidak hanya merobohkan tembok penjara, tetapi juga menjadi simbol kemenangan rakyat dan dimaknai sebagai awal revolusi Prancis. Majelis Nasional melanjutkan dengan menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 26 Agustus 1789, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar kebebasan dan kesetaraan yang diinginkan oleh rakyat. Pergolakan terus berlanjut dengan perlawanan rakyat terhadap monarki dan pemberontakan terhadap kelompok aristokrat. Pada 1792, kegagalan melibatkan Prancis dalam perang dengan Austria dan Prusia, semakin memperburuk kondisi. Konflik terus berlanjut antara kaum revolusioner dan pendukung monarki. Pembantaian yang disebut teror menimbulkan ketakutan dan kekacauan, tetapi sekaligus menciptakan semangat persatuan dalam perjuangan melawan kekuasaan lama. Akhirnya, pada 21 September 1792, Republik Prancis secara resmi diumumkan. Kejatuhan monarki mencapai puncaknya dengan pengadilan dan eksekusi Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette pada tahun 1793. Kejadian ini menciptakan kebimbangan dan perpecahan di antara rakyat Prancis, yang terpecah antara keinginan akan reformasi dan rasa hormat terhadap institusi monarki yang telah lama berdiri. Teror yang melibatkan pengadilan revolusioner, pemenggalan kepala, dan pembantaian massal mengejutkan Prancis. Keinginan untuk membersihkan negara dari elemen anti-revolusi menyebabkan penderitaan dan pembantaian besar-besaran yang mencoreng perjalanan revolusi. Meskipun pembantaian dan teror membawa dampak yang mengerikan, revolusi Prancis juga menempatkan dasar-dasar bagi prinsip-prinsip republik, kesetaraan, dan kebebasan yang masih berpengaruh di Prancis dan di seluruh dunia hingga hari ini. Awal pergolakan ini menciptakan medan pertempuran di mana semangat kebebasan, kesetaraan, dan perubahan mendominasi pikiran rakyat Prancis. Dengan perubahan politik yang mendalam dan tragis, revolusi Prancis menciptakan lintasan yang bercabang dan membuka pintu untuk pembentukan negara republik modern dan, pada titik ini, revolusi Prancis telah dinyalakan, membawa konsekuensi mendalam yang tidak hanya akan merombak Prancis, tetapi juga membentuk kembali peta sejarah dunia.